Bahan kimia di bidang kesehatan. Bahan kimia sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Pemanfaatan bahan kimia dalam bidang kesehatan antara lain obat-obatan dan zat radioaktif. 1. Bahan kimia dalam obat-obatan. Obat merupakan salah satu bahan kimia yang perkembangannya cukup pesat. Obat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Beberapa obat dijual secara bebas tanpa resep dokter, baik di apotik maupun di toko-toko. Umumnya, obat yang dijual bebas di pasaran adalah obat influenza atau flu, batuk, diare, dan MAH. A. Sakit influenza atau flu. Influenza biasanya disebabkan oleh virus. Gejala yang muncul seperti demam ringan, sakit kepala, mata merah dan berair, serta hidung tersumbat, berlendir, dan gatal. Pada umumnya, komposisi dari obat flu terdiri atas analgesik, antipiretik, dekongestan, dan obat alergi. Analgesik adalah zat kimia yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri tulang atau otot. Obat-obatan yang termasuk analgesik antara lain acetaminophen atau paracetamol, kafein atau zat aktif pada kopi, asetosal atau aspirin, salisilamid, dan asam mefenamat. Antipiretik adalah zat kimia yang digunakan untuk menurunkan panas atau demam. Golongan obat analgesik dan antipiretik dapat menimbulkan kantuk. Kedua obat ini bekerja dengan menekan sistem syaraf pusat. Dekongestan digunakan untuk membantu melegakan saluran hidung sehingga tidak lagi tersumbat. Contoh obat dekongestan yaitu fenilpropanolamina HCl dan efedrina HCl. Anti-alergi digunakan untuk membantu menghilangkan gatal-gatal di hidung. Obat yang termasuk jenis anti-alergi adalah klorofenilamin maleat dan dextrometorphan HBr. Obat influenza sifatnya hanya meredakan gejala flu, tidak mengobati. Cara terbaik agar kebal terhadap serangan virus yaitu dengan memakan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Batuk. Batuk dikelompokkan menjadi batuk kering atau batuk yang tidak berdahak, dan batuk basah atau batuk yang mengeluarkan banyak dahak. Batuk kering terjadi karena adanya rangsangan makanan, alergi sesuatu, misalnya bau atau debu, asap rokok, perubahan cuaca, atau karena infeksi akibat sakit flu. Sedangkan batuk basah atau batuk berdahak disebabkan karena sakit flu, nyeri atau radang tenggorokan, dan sinusitis. Obat batuk mengandung zat ekspektoran atau pengencer dahak dan zat anti-alergi atau penghilang rasa gatal di tenggorokan. Diare terjadi apabila proses ekskresi atau pengeluaran feses berlangsung terus-menerus atau lebih dari 3 kali sehari. Diare dapat disebabkan karena perubahan pola makan, tidak tahan terhadap jenis makanan tertentu, atau umumnya terhadap laktosa pada susu, adanya racun atau bakteri seperti kolera, salmonella, dan bakteri patogen, atau dapat disebabkan karena adanya penyakit pada usus. Nah, saat diare, tubuh akan kehilangan banyak elektrolit. Karena itu, seseorang yang sedang menderita diare harus banyak minum cairan pengganti. Cairan tersebut dapat berupa air putih, oralit, atau air gula yang dicampur dengan garam. Obat diare bersifat adsorptif atau menyerap zat lain, sehingga dapat menyerap racun dari dalam tubuh. Misalnya, berupa karbon aktif atau norit atau atapulgit, silikon dioksida, kaolin, dan pektin. Selain itu, dapat juga digunakan zat yang bersifat astringen yang dapat menciutkan jaringan dan membuatnya kesat. Misalnya, tanin yang terdapat dalam teh pekat atau daun jambu. D. Sakit lambung atau MAH. Penyakit lambung yang paling sering kita dengar adalah sakit MAH.
Tahukah kamu apa penyebab terjadinya penyakit lambung? Penyakit lambung dapat disebabkan oleh: pertama, cara makan. Cara makan yang tergesa-gesa menyebabkan makanan tidak terkunyah secara sempurna sehingga menyulitkan kerja lambung. Kedua, jenis makanan atau minuman. Kopi, alkohol, dan makanan pedas dapat melukai lambung dan menyebabkan iritasi. Ketiga, ketegangan pikiran atau stres. Ketika seseorang mengalami stres, akan menghasilkan lebih banyak asam. Keadaan seperti ini dapat mengiritasi lambung. Sakit lambung atau sakit MAH dapat diatasi dengan antasida, yaitu suatu obat yang dapat menetralkan asam lambung. Senyawa ini terdapat pada obat yang bersifat basa, seperti aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, natrium karbonat, dan magnesium karbonat. Penyakit lambung yang lain, yaitu kembung dan kejang perut. Untuk mengatasi rasa kembung pada lambung, digunakan senyawa simetikon atau dimetilpolisiloksan aktif. Dan untuk mengurangi rasa kejang pada perut, digunakan senyawa papaverina HCl. 2. Bahan kimia dalam zat radioaktif. Apakah zat radioaktif itu? Zat radioaktif adalah zat yang secara aktif memancarkan sinar atau partikel radioaktif. Sinar radioaktif terdiri dari sinar alfa, beta, gamma, dan sinar neutron. Dalam bidang kedokteran, zat radioaktif digunakan untuk mendeteksi organ tubuh yang sakit. Selain itu, sinar radioaktif juga dapat digunakan untuk merusak sel-sel yang tidak diinginkan seperti sel-sel kanker. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi pembedahan untuk mengangkat jaringan sel kanker. Beberapa zat radioaktif yang digunakan dalam bidang kesehatan antara lain: A. Iodin 131 atau I-131 merupakan zat radioaktif yang dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok serta untuk mendeteksi jaringan kanker otak. B. Kobalt 60 atau CO60 merupakan zat radioaktif yang memancarkan sinar gamma yang digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Zat ini juga sering digunakan dalam penyakit leukemia atau kelebihan pembentukan sel darah putih. C. Technetium 99 atau TC99 merupakan zat radioaktif yang digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Dengan adanya technetium 99 ini, mendesak pemakaian iodin 131. Karena technetium 99 memiliki kelebihan seperti mudah diperoleh, lebih aman dari sinar radiasi, serta harganya yang relatif murah. D. Fosfor 32 atau P32 merupakan zat radioaktif yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit polycythemia rubra, yaitu pembentukan sel darah merah yang berlebihan. Zat ini disuntikkan ke dalam tubuh, sehingga radiasinya yang memancarkan sinar beta akan menghambat pembentukan sel darah merah pada sumsum tulang. E. Thallium 201 atau Ti201 merupakan zat radioaktif yang digunakan untuk mendeteksi penyakit jantung dan kelainan pada pembuluh darah. F. Besi 59 atau Fe59 merupakan zat radioaktif yang digunakan untuk mempelajari proses pembentukan sel darah merah.